Roma mempunyai satu hukum. Untuk gubernur-gubernur itu diberikan satu hukum, termasuk Pontius Pilatus. Dapat satu hukum namanya ius gladi. Ius gladi itu artinya hak pedang. Hak pedang itu artinya hak untuk menghukum mati orang. Jadi kalau gubernur punya kewenangan hukum mati orang ini, salibkan orang ini, atau jangan salibkan dia. Jadi ius gladi itu adalah hukum atau hak pedang. Pontius Pilatus jelas punya ius gladi. Makanya dia bisa putuskan Yesus disalibkan. Dan hukum ius gladi itu diberikan pada para prokurator atau gubernur Romawi. Dan hukuman mati tidak boleh diputuskan atau dilaksanakan oleh warga jajahan. Itu hukum Roma. Itulah sebabnya supaya bisa bunuh mati Yesus, orang Yahudi tidak bisa langsung bunuh dia. Mereka butuh keputusan Pilatus sebagai yang punya hak pedang, ius gladi. Makanya mereka mesti bawa Yesus, perhadapkan pada Pilatus. Karena kalau Pilatus tidak memutuskan, orang Yahudi tidak punya hak. Mereka bisa putuskan hukuman mati. Tapi biarpun mereka Sanhedrin, DPR-nya Yahudi, putuskan hukuman mati, kalau gubernur Roma bilang tidak bisa. Coba lihat Yohanes 18 ayat 31. Kata Pilatus pada mereka, ambillah dia, hakimilah dia menurut hukum Taurat. Kata orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Karena bukan hak mereka. Hukuman mati itu hak Romawi. Begitu perempuan itu dihadirkan di hadapan Yesus, menurut hukum Musa, perempuan-perempuan seperti ini harus dilempar sampai mati. Apakah pendapatmu? Begitu kata-kata apakah pendapatmu, maka hukum Musa muncul di situ. Hukum kasih muncul di situ. Dan hukum Roma muncul di situ. Maka 3 hukum langsung hadir di depan mata Yesus. Dan Yesus harus memberi. Ini jebakan. Kenapa? Sekarang pikir. Waktu Yesus diperhadapkan apa pendapat? Kira-kira Yesus akan putuskan bagaimana? Kita lihat 2 kemungkinan pilihan Yesus. Pertama, kalau Yesus menyetujui perempuan itu dilempar mati. Menurut hukum Musa, perempuan seperti ini harus dilempar mati. Lalu Yesus bilang, ya mari kita lempar. Lemparlah dia. Dengan demikian pilihan pertama yang bisa diambil Yesus adalah menyetujui hukuman mati bagi perempuan itu. Kalau Yesus menyetujui hukuman mati bagi perempuan itu, apa akibatnya? Pertama, ini akan jadi soal dengan hukum kasihnya dia. Karena Yesus sudah dikenal sebagai sahabat orang berdosa. Dan sekarang ada orang berdosa di hadapannya. Dan bagaimana dia memerintahkan dan menyetujui hukuman mati bagi sahabatnya. Dan Yesus dikenal sebagai sahabat orang berdosa. Maka jikalau dia memang memutuskan atau memerintahkan hukuman mati, menyetujui hukuman mati itu, maka para lawannya, para musuh bebuyutannya ini akan mempersoalkan hukum kasih yang sekian lama dia praktekkan. Mereka akan merongrong reputasinya sebagai sahabat orang berdosa. Mereka akan menyerangnya dan mengatakan bahwa tidak dapat dibayangkan seorang guru yang penuh belas kasihan, yang selalu menyambut orang berdosa, memperlakukan mereka dengan baik, menuntun mereka pada pertobatan, justru menyetujui pembunuhan terhadap seorang berdosa. Guru macam apakah ini? Jadi kalau seandainya Yesus menyetujui, dia diserang dalam karakternya yang penuh belas kasihan. Dan seandainya Yesus setuju dan memerintahkan hukuman mati, ini lebih parah. Kenapa? Karena bukankah ada hukum Romawi yang melarang warga jajahan menetapkan dan melaksanakan hukuman mati? Itu hak Romawi. Jadi seandainya Yesus memang memerintahkan dan menyetujui hukuman mati itu, apa yang akan diperbuat musuh-musuhnya? Mereka akan segera melaporkan Yesus pada gubernur Romawi bahwa seorang bernama Yesus dari Nazaret telah merampas hak Roma. Dia telah mencuri hak Kaisar. Dia yang tidak punya ius gladi merampas Romawi untuk melakukan hukuman mati. Apakah Romawi akan membiarkan manusia seperti ini merajalela? Tangkap, eksekusi. Maka kalau sampai Yesus setuju hukuman mati, dia akan berurusan dengan tentara Rom. Dia akan berurusan dengan Kaisar. Dia akan berurusan dengan prokurator atau gubernur Romawi. Jadi kalau Yesus sampai memutuskan hukuman mati, 1, dia melanggar hukum kasihnya. Yang kedua, dia melanggar hukum Roma. Ini jebakan.